Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk, Racun Bintang 5 bulan April 2022, Randy memilih Peace karyanya Hinako Ashihara. Sebelum mulai video ini, teman dua jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan support Randy dengan komen-komen di bawah supaya kita rame dan berdiskusi bersama. Nah, Hinako Ashihara itu terkenal dengan beberapa karya, salah satunya adalah Peace, yang kedua adalah mungkin teman dua ngeh itu yaitu Sand Chronicles. Nah, cuman Randy memilih Peace ini sebagai Racun Bintang 5 di bulan April ini. Apa alasannya? Bakal kita bahas lebih lanjut setelah video bumper berikut ini. Saatnya Wikipedia time untuk Peace Hinako Ashihara. Peace ini terbit di imprintnya Shogakukan, yaitu di Flower Comic, terbit jadi 10 buku tankobon ya teman dua. Rentang waktu terbitnya di majalah itu dari tahun 2008 sampai 2013. Lumayan lama ya teman dua, dan terkumpul jadi 10 volume. 10 volume sudah tamat, terbit di Indonesia, diterbitin sama Alex Media Komputindo. Saatnya kita bahas sinopsis dari Peace karya Hinako Ashihara ini. Nah, tokoh utama kita yaitu Mizuho Suga, si cewek yang rambut pendek ini teman dua, itu orang yang apatis, tidak peduli sama lingkungannya, tidak peduli sama teman-temannya. Akhirnya mendapat kabar buruk tiba-tiba bahwa teman SMA-nya yang bernama Haruka Origuchi, atau kita panggil Haruka ya, dia meninggal dunia karena sakit. Dan di pemakaman Haruka, si Suga atau Mizuho ini, dia bertemu dengan teman-teman masa SMA-nya. Di situ dia bertemu dengan sahabatnya yang bisa dibilang sahabat atau bukan sahabat, terus bertemu dengan cinta SMA-nya yaitu Narumi. Nah, di situ terkuak juga bahwa mamahnya Haruka, si temannya yang meninggal itu, mamanya ternyata meminta tolong ke Mizuho Suga ini. Ada misteri yang belum terpecahkan, yang mamahnya ingin tahu dari kehidupan anaknya, karena ternyata memang mamahnya sendiri itu tidak terlalu dekat sama anaknya si Haruka ini. Dan Haruka sendiri itu ternyata sangat misterius di saat SMA. Dia nggak punya teman, nggak berteman sama siapapun. Yang mengagetkan lagi, mamanya bilang bahwa selama SMA ternyata Haruka dicurigai sudah pernah hamil dan melakukan aborsi. Wow, mengejutkan ya. Si mamanya juga berkata bahwa si Mizuho Suga ini dikatakan sebagai sahabat dari Haruka. Padahal Suga ini orangnya yang nggak pernah berteman dekat sama siapapun dan nggak punya yang sahabat kental gitu tuh nggak ada. Tapi ternyata si Haruka ini ngaku-ngaku bahwa si Suga, bahwa Mizuho ini adalah teman dekat dari Haruka. Makanya mamanya itu meminta Mizuho untuk mencari tahu bagaimana kejadian sebenarnya kehamilan si Haruka, si temannya yang sudah meninggal itu, siapa bapaknya, gitu-gitu ya teman dua. Nah, itu banyak misteri yang jadi pertanyaan di Peace ini. Dan itu yang membuat Peace ini menjadi salah satu shoujo yang misterius dan banyak sekali plot twist ya teman dua. Beberapa plot twist yang kita nggak bakal duga. Terus misterinya tuh sangat dapat banget karena kita jadi penasaran ini siapa, ini tokoh ini siapa. Terus kita diperkenalkan tokoh-tokoh baru yang banyak ya teman dua. Jadi sangat bikin kita pingin lanjut baca terus sampai ke volume terakhir di volume 10. Sekarang kita bahas tentang kelebihan dari Peace. Jadi yang bikin Randy suka banget sama Peace ini, pertama dia adalah pemenang dari Shogakukan Manga Award ke-58 di tahun 2012. Berarti udah pasti ya top banget dia. Kedua, dia pernah dapat live action drama misteri ya, berarti ya temanya tayang di 2012 juga. Lumayan ya, berarti memang terbukti bahwa Peace ini merupakan salah satu karya yang hits. Alasan berikutnya tentu saja ceritanya yang menggugah rasa penasaran kita sehingga kita pengen baca terus sampai volume terakhir. Ya, pace-nya juga pas, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Pas gini. Jadi kita penasaran terus, apa sih? Apa yang terjadi? Siapa sih tokoh ini? Siapa dia? Gitu. Dan siapa? Banyak pertanyaan tentang siapa. Plot twist-nya itu yang paling mengejutkan ada di volume 8. Dan volume 10, the mastermind behind all of this
Masterpiece is on halaman terakhirnya teman 2. Jadi kalian jangan sampai kena spoiler ya. Sayang banget kalau kalian kena spoiler. Dan kedua, Randy saranin baca manganya dulu baru nonton live actionnya ya, supaya nggak kena spoiler. Siapa tokoh favoritnya Randy? Yang ada di halaman terakhir volume 10. Teman 2 harus baca sendiri dan tebak sendiri siapa dia ya. Ya itu tokohnya favoritnya Randy. Walaupun dia sifatnya kayak gitu, tapi ternyata wow, dia adalah mastermind behind all of this chaos gitu ya teman 2. Dan menurut Randy ini sangat worth it untuk dikoleksi. Kita lihat artnya ya teman 2. Pertama ini volume 1-nya. Volume 2-nya ini yang namanya Narumi. Terus ini volume 3-nya. Ini salah satu yang menurut Randy memang ceritanya bagus, cuman Randy sebenarnya memang antara masih kurang klik sama artnya, tapi memang sebenarnya dengan cerita yang sebagus ini artnya itu jadi nggak masalah gitu teman 2. Jadi ya ceritanya itu menutupi kekurangan dari artnya. Jadi memang tetap dia skornya menurut Randy, piece ini adalah bintang 5. Racun bintang 5 bulan ini adalah piece karyanya Hinako Ashihara. Buat teman 2 yang nggak suka baca shoujo, ini menurut Randy bukan yang shoujo murni. Jadi dia ini ibaratnya lebih ke arah suspense misteri. Jadi kayak detektifan, ini siapa gitu. Jadi yang nggak shoujo banget gitu, nggak. Jadi kalau buat teman 2 yang mau mencoba genre shoujo, ini salah satu judul yang cocok teman 2 mulai baca. Nah, buat teman 2 yang mau cari manga ini, mungkin masih beberapa tersedia di marketplace kayak Tokopedia atau Shopee, dan harganya juga masih wajar. Jadi kalau teman 2 mencari, jangan lupa keywordnya piece Hinako Ashihara. Kadang kalau kita tulis piece itu nanti yang muncul One Piece. Jadi piece Hinako Ashihara atau komik piece Hinako Ashihara. Jadi kalau cuma komik piece nanti keluarnya kebanyakan One Piece. Jadi kemarin sempat ada yang tanya, itu keywordnya apa ya kak? Kok nggak ketemu gitu? Ya keywordnya adalah piece Hinako Ashihara. Gitu ya teman 2. Ya mungkin segitu dulu. Kita berusaha agak singkat padat jelas. Kita mulai berubah ritmenya ya. Semoga video ini membantu teman 2 mendapatkan referensi tentang bacaan yang menarik. Mungkin Randy bakal bikin juga tentang Sensei Corner Hinako Ashihara, karena Randy kebetulan punya banyak judul-judul dari Sensei ini, dan ceritanya lumayan banget ya teman 2. Silent Chronicles itu juga bagus, cuman Randy lebih suka sama piece ini karena misterinya dapat banget. Terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share mungkin video ini ke teman kalian yang belum pernah tahu tentang channel ini, supaya kita bisa bangun channel ini jadi lebih baik lagi dan bikin Randy semangat bikin video-video terbaru. Mungkin segitu dulu, makasih udah nonton sampai akhir. See you on my next video. Bye-bye.